nasta'in ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi sholli wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Salam dan bahagia yang kami hormati Bapak Kepala SMKN 1 Sragi, yaitu Bapak Agus Maksum SAG MSI, Bapak Ibu guru yang diberkahi semuanya. Pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat taufik dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita dipertemukan dalam rangka diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Budi Sulistyo SPD. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari SMKN 1 Sragi Kabupaten Pekalongan. Salam dan salawat senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti mendapat syafaat di hari kiamat. Bapak Ibu semuanya, pada siang hari ini acara diseminasi itu akan dimulai dari pembukaan, kemudian penyampaian materi, sesi tanya jawab dan penutup. Untuk sesi yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Budi Sulistyo SPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami calon guru penggerak dari SMK 1 Sragi angkatan ke-7 ingin menyampaikan informasi atau diseminasi dengan tema diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi kami hanya menyampaikan informasi, bukan bermaksud ingin mengajari Bapak Ibu atau menggurui Bapak Ibu. Jadi yang kami sampaikan adalah apa yang sudah kami dapat selama kami mendapatkan ilmu di guru penggerak. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk informasi yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf apabila Bapak Ibu, karena ini waktunya sudah akan masuk waktu sholat duhur, nanti yang ingin melaksanakan ibadah kami persilakan nanti bergiliran. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Jadi perkenankan, nama saya tadi sudah saya sampaikan, nama saya Budi Sulistyo, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK 1 Sragi Kabupaten Pekalongan. Latar belakang untuk budaya positif adalah bahwa suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, baik itu di kelas maupun di sekolah. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi tidak ada bulian, tidak ada kerusuhan atau yang lain. Jadi suasana itu tenang, kondusif, sehingga pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan baik. Dan kondisi ini adalah kondisi yang diidam-idamkan atau diharapkan dalam proses pembelajaran. Kemudian proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, karena kondisinya memang kondisi yang positif, kondusif seperti itu. Sehingga karakter murid akan terbentuk tidak hanya dari
akademik maupun intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Makanya kita bisa membedakan dari siswa-siswi kita yang atau murid-murid kita yang berasal dari lingkungan yang kondusif, pasti di kelas itu akan lebih baik daripada dari siswa-siswi yang latar belakangnya misalnya di rumah itu tiap hari ada perang dunia. Jadi di keluarga itu ada berantem antara bapak ibunya tidak harmonis. Nanti akan berpengaruh ke dalam suasana belajar di sekolah. Maka di sekolah atau di kelas itu perlu diciptakan budaya yang positif atau yang kondusif. Kemudian budaya positif di sekolah itu menjadi salah satu penentu dalam menciptakan kualitas pendidikan yang baik. Jadi budaya positif itu salah satu penentu. Yang lain ya misalnya intek atau sumber daya manusianya itu sendiri, kemudian sarana dan prasarana. Yang akan kita bahas adalah yang budaya positif di lingkungan di sekolah. Ini salah satu penentu. Budaya positif di sekolah akan menghasilkan SDM yang baik pula, sehingga siswa akan meningkatkan prestasi atau akan membentuk karakter siswa. Kita lanjutkan. Kemudian salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Nanti disiplin positif akan kita pelajari di slide lebih lanjut. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau disiplin tanpa hukuman. Jadi disiplin yang tidak diintervensi oleh ancaman atau hukuman. Jadi kamu harus disiplin, kalau tidak kamu akan dikurangi nilainya. Jadi tidak ada seperti itu. Kemudian disiplin dapat meningkatkan kesadaran murid dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara murid dan guru atau murid dengan sekolah agar murid merasa terlibat dan bertanggung jawab. Jadi siswa itu atau murid itu tahu karena dilibatkan. Kemudian mengajarkan nilai-nilai kebajikan kepada murid merupakan hal yang perlu diajarkan di sekolah. Jadi ini motivasi dari luar. Jadi siswa itu diajarkan. Apabila kita sebagai guru ingin menumbuhkan motivasi yang timbul dari dalam diri murid, maka tumbuhkanlah pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan seperti nilai kemandirian dan tanggung jawab, nilai kejujuran, hormat dan santun, suka menolong, percaya diri, bekerja keras, dan lain-lain. Intinya kita harus menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang positif. Jadi nilai kebajikan itu yang positif. Berikutnya, peranan sekolah dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi kalau di sekolah itu ada warga sekolah, ada guru, ada kepala sekolah, ada pegawai, kemudian ada siswa itu sendiri atau murid. Nah, siapa yang berperan dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Jadi semua warga di sekolah itulah yang terlibat dalam menciptakan budaya positif. Kalau kita sebagai guru, perannya apa? Nah, guru bertanggung jawab menciptakan lingkungan positif yang
terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Peran guru adalah menciptakan lingkungan positif. Kemudian kalau kepala sekolah, perannya apa? Kepala sekolah adalah berperan sebagai fasilitator, jadi memberikan fasilitas. Kemudian sebagai manajer yang membuat aturan bersama-sama dengan guru dan komite. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana, tadi memberikan fasilitas. Jadi termasuk itu. Jadi fasilitas itu bukan hanya sarana dan prasarana saja, tapi ada yang lain. Kemudian penerapan disiplin positif dilakukan dalam rangka menciptakan budaya positif untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, jadi mempunyai karakter kuat. Kemudian menghasilkan murid-murid yang disiplin, menghasilkan murid-murid atau siswa yang santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Berikutnya, ini ada diagram eksplorasi konsep atau keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menciptakan budaya positif, maka terlebih dulu Bapak Ibu harus, kalau dilihat dari diagram ini, menciptakan peraturan kelas. Jadi dimulai dari yang lebih kecil dulu, dari kelas. Jadi kelas itu diberikan peraturan berupa peraturan-peraturan, tetapi peraturan-peraturannya itu adalah kesepakatan dari siswa dan guru dalam satu kelas. Kita mulai dari yang lebih kecil dulu. Nah, peraturan-peraturan yang baik-baik itu disebut dengan keyakinan kelas. Contohnya, jadi kalau peraturan kelas itu, misalnya contohnya nih, siswa masuk ke kelas 15 menit sebelum bel berbunyi. Peraturan kelas. Kemudian siswa dilarang membawa senjata tajam, misalnya ini contoh. Nah, dari peraturan-peraturan yang positif itu menjadi keyakinan kelas. Kalau semua siswa di dalam kelas itu selalu melaksanakan keyakinan kelas, maka lingkungan kelas itu akan menjadi sebuah lingkungan yang positif, yang selalu melakukan kegiatan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi keyakinan kelas itu peraturan yang baik yang sudah disepakati di dalam kelas. Nah, kalau sudah tercipta lingkungan yang positif di dalam kelas, kalau dilaksanakan terus-menerus, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan itu dilaksanakan, maka di sekolah itu akan melaksanakan budaya positif. Berikutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Informasi yang akan kami sampaikan berikutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada dua kata dalam satu kalimat. Yang pertama adalah disiplin positif, dan yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama, disiplin positif. Baik, selama ini baik di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat, kita mengenal kata disiplin yang dihubungkan dengan peraturan, dihubungkan dengan ketidaknyamanan atau sesuatu yang harus kita laksanakan, itu disiplin. Dan sebetulnya ini
Saya tahu pun karena setelah saya menjadi calon guru penggerak. Jadi disiplin itu ternyata berasal dari bahasa Yunani, bahasa Latin yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu menurut bahasa aslinya dari Latin sana itu adalah belajar dari kata disiplina. Disiplina itu artinya belajar. Tetapi karena ada perkembangan perubahan arti, peralihan arti, maka disiplin itu dihubungkan dengan atau berubah makna menjadi sesuatu yang dilakukan seorang untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau tidak patuh, kita disebut orang yang tidak disiplin, gitu. Jadi kita di sekolah ada aturan masuk jam 7. Kalau kita berangkat melebihi jam itu, maka kita disebut kita tidak disiplin, tidak mematuhi waktu, tidak mengikuti aturan, seperti itu. Lanjut. Kemudian disiplin positif. Nah, ini lanjutan dari tadi ya. Disiplin tadi belajar yang sudah berubah makna menjadi sesuatu yang harus dipatuhi. Nah, disiplin positif adalah disiplin yang sifatnya positif. Ini tadi kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib atau dengan kata teratur atau peraturan atau kepatuhan pada peraturan. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal tadi menurut bahasa aslinya kan belajar. Karena disiplin itu tidak selalu harus diberikan dengan hukuman. Ini nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir apabila yang lain tidak digunakan sama sekali, atau bila perlu ini hukuman itu tidak diusahakan, tidak digunakan sama sekali. Jadi untuk menegakkan disiplin itu tidak harus dengan hukuman. Pertanyaannya, apakah kita bisa di sekolah kita menerapkan disiplin tanpa harus menggunakan hukuman? Ada guru BP di sini? Bisa tidak? Mungkin kita tidak bisa, tetapi kita bisa menciptakan kondisi itu supaya murid itu selalu disiplin. Jadi kita tidak bisa memaksakan untuk disiplin, tapi kita bisa membuat mindset siswa itu agar selalu disiplin. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kata disiplin cenderung dihubungkan dengan sesuatu ketidaknyamanan. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka dalam hal ini bukan dalam situasi perang gitu ya. Jadi merdeka itu artinya bebas menentukan hasrat atau keinginannya, bebas, tidak ada paksaan, tidak ada intervensi dan tidak ada tekanan. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat itu timbul motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi disiplin yang kuat itu akan tercipta, akan terbentuk itu kalau murid itu mempunyai motivasi dari dalam diri kita sendiri, bukan ada orang yang menyuruh. Jadi
harus ada kesadaran. Jadi tugasnya kita adalah membuat siswa itu sadar. Sadar bukan dalam arti habis pingsan, itu tidak, tapi sadar terhadap sesuatu budaya positif. Jadi jika kita tidak memiliki motivasi internal, ya, jadi karena kata Ki Hajar Dewantara, disiplin yang kuat itu timbulnya dari dalam diri sendiri atau internal. Kalau kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita bisa atau memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi ada motivasi dari luar. Jadi itu. Jadi yang perlu digarisbawahi, kalau siswa tidak disiplin itu kan belum sadar. Maka tugas kita sebagai guru adalah memberikan kesadaran. Artinya kita memberikan motivasi. Dan motivasi dari kita itu berarti dari luar peserta didik atau murid. Sebagai seorang pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam. Kalau di sini disebutkan intrinsik, bukan dari luar, ekstrinsik atau eksternal, begitu. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Kalau tadi sebelumnya disiplin positif ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi disiplin positif, sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif yang dipunyai manusia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi nilai-nilai positif yang dipunyai oleh manusia dalam hal ini adalah murid, ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dalam hal ini adalah murid atau peserta didik. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu umum, tidak memandang suku, bangsa, agama maupun latar belakang yang berbeda-beda. Jadi, nah ini tugas guru itu tepat, ya, karena guru itu kalau dari suku katanya guru itu kan digugu dan dituru. Kalau dari suku kata, tapi kalau dari hurufnya guru, G-U-R-U, G itu gagasan. Jadi guru itu harus mempunyai gagasan. Gagasan apa? Gagasan bagaimana cara kita untuk mengolah siswa, untuk memberikan materi dengan mungkin sarana dan prasarana yang tidak lengkap, atau sudah ada tapi tidak cukup untuk rasio dengan siswa. Kita harus punya gagasan. Gagasannya apa? Ya mungkin di rolling atau digilir atau gimana. Itu guru. Jadi kalau guru ngeluh sarananya nggak lengkap, terus bahannya kurang, itu bukan guru, itu instruktur, ya. Instruktur. Jadi bedanya instruktur sama guru itu beda. Kalau guru dengan kondisi apapun, kita harus punya gagasan. Bagaimana caranya dengan alat yang terbatas, dengan bahan yang terbatas, dengan kondisi yang terbatas, kita dapat menyelesaikan sesuatu yang sudah dirancang oleh kita. Kemudian U-nya itu universal, guru, GU, U-nya itu universal, itu bersifat umum. Jadi guru itu sifatnya umum, bukan guru mengajar ke siswa tertentu, tidak. Jadi semuanya, baik itu
cantik, jelek, tinggi, besar, gemuk, kurus, miskin, kaya, semua diajari. Jadi tidak kowe bocah nggak cakep, nggak ganteng, nggak boleh ikut pelajaran saya. Nah, itu bukan guru namanya, karena tidak universal. Kemudian R-nya itu apa? Rasa. Guru itu harus punya rasa. Guru itu nggak boleh balas, punya rasa dendam kepada siswanya, itu nggak boleh dendam. Kowe cah nakal, ini ngumpet ke pulpenku, bijine tak kurangi. Nah, itu nggak boleh. Itu bukan guru, itu namanya instruktur. Beda guru sama instruktur ya. Tuh. R. U berikutnya tadi U-nya itu apa? Yang terakhir tadi U yang pertama universal, yang kedua U-nya terakhir adalah usaha. Jadi guru yang U yang terakhir itu adalah usaha. Jadi guru itu harus berusaha. R-nya itu rasa, Bu. Rasa. Jadi guru itu harus punya rasa, tidak boleh dendam, tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian harus punya rasa kasih sayang dan seperti itu. Itu guru. Selama ini kan sing arti guru gugu dan ditiru, digugu dan ditiru. Yang ini belum pernah dengar ya, baru sekarang ya. Ini guru penggerak ya. Tuh. Jadi itu universal, itu umum. Ya, umum. Saya taruh di waktu 1 jam gitu. Nilai-nilai kebajikan ini sifat umum. Kemudian menurut William Glasser menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan, pasti itu memiliki tujuan. Nah, kita sebagai guru harus tahu apa yang dikerjakan oleh siswa, tujuannya apa. Itu setiap guru kita harus tahu apa tujuannya. Karena apa? Nanti untuk menyelesaikan suatu masalah. Nanti ada videonya yang akan kami putar di segitiga restitusi. Kemudian William Glasser mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi ini motivasi dari dalam itu akan timbul dengan mengait-ngaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang. Sehingga kalau intriksinya sudah dari dalam sudah terbangun, maka siswa itu akan memiliki kesadaran untuk melakukan tindakan disiplin positif dan akhirnya nanti akan membentuk budaya positif. Dengan motivasi dari dalamnya itu akan terbangun, maka seseorang itu dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Murid harus memiliki motivasi dari dalam yang akan menggerakkan atau mencapai tujuan mulianya mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang diinginkan. Kalau di sekolah itu profil pelajar Pancasila, kalau di luar profil pemuda Pancasila. Enggak. Ya, ini kalau kita bicara di sekolah ini profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Nah, ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini kalau di sekolah kita ini religius, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, punya karakter religius. Kemudian mandiri. Mandiri itu bukan mandi sendiri, tapi dia bisa berjuang, berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian bernalar kritis, kreatif ya. Iya, tapi kreatifnya kreatif pikiran gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang salah dia berani mengemukakannya.
Kemudian berkebinekaan global. Global itu artinya ya kayak universal itu. Kemudian berkebinekaan itu berbeda-beda. Jadi dia berpandangan luas atau dia melihat secara umum kondisi global itu dengan respon yang bermacam-macam, tidak sempit pikiran gitu. Kemudian bergotong royong atau bekerja sama dan kreatif. Ini profil pemuda Pancasila, pelajar Pancasila. Jadi ke bawah ya. Profil pelajar Pancasila di era sekarang gitu. Nanti kalau kebijakannya berubah, nanti berubah lagi. Berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Tuh tulisannya restitusi. Bapak Ibu masih semangat mendengarkan? Masih ya? Oke, saya lanjutkan ya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, di sini ada tabel teori motivasi perilaku manusia. D.N. Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu menuliskan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 perilaku motivasi manusia. Jadi disampaikan setiap kegiatan pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Tergantung motivasinya. Nah, motivasi itu ada 2, yaitu motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Nah, yang motivasi dari luar itu apa? Yang pertama, menurut D.N. Goosen, motivasi yang dilakukan karena untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Contohnya ada murid datang ke sekolah, ya, datang sebelum jam 7 karena punya motivasi, kalau datang terlambat saya takut kena hukuman. Itu contoh. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi motivasi yang kedua adalah dia melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, baik itu berupa materi atau berupa non materi seperti puji-pujian. Jadi murid datang ke sekolah, berangkat yang gasik gitu ya pagi, karena apa? Karena ingin dipuji oleh gurunya. Oh, siswa ini, kamu itu sergap ya, rumahnya jauh kok berangkatnya pagi gitu. Itu karena punya motivasi ingin dihargai atau mendapat imbalan dari orang lain. Nah, 1 dan 2 ini adalah motivasi bersifat dari luar atau motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia yang didasari dari dalam. Jadi karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan, orang yang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini contohnya siswa tadi, saya berangkat pagi. Karena apa? Ya saya sebagai siswa kewajiban untuk mentaati peraturan. Jadi dihukum atau tidak, saya tetap harus berangkat pagi. Nah, contoh yang lain gini, misalnya ini Bumus ya, Bumus itu sholat, di sholat. Bumus, kenapa Bumus mengerjakan sholat? Karena saya takut masuk neraka. Gitu. Nah, ini kan motivasi ini karena menghindari hukuman, gitu.
Ya, karena saya takut masuk neraka. Itu menghindari hukuman. Saat ditanya lagi, oh ternyata ini salah ya. Jadi sholat itu bukan karena ingin menghindari masuk neraka. Nah, ditanya lagi, Bungus, kenapa Bungus sholat? Karena saya ingin masuk surga. Ini juga salah, karena sholatnya dia karena ingin mendapat imbalan surga. Gitu. Yang benar bagaimana? Yang benar itu adalah, lah saya itu kan sebagai makhluk Tuhan, sudah sewajarnya saya itu menyembah kepada Tuhan. Gitu. Nah, ini motivasi yang betul, motivasi yang apapun yang terjadi karena saya itu makhluk, itu harus berbakti kepada Tuhan. Itu contoh ya. Kalau salah saya diingatkan, saya bukan guru agama gitu ya. Itu. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang nomor 3, yaitu motivasi yang berasal dari diri sendiri. Motivasi yang bersifat internal. Kemudian ketika murid-murid kita memiliki motivasi dari dalam diri sendiri atau memiliki motivasi intrinsik, nanti dampaknya akan jangka panjang. Motivasi tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman atau hadiah. Seperti tadi saya sampaikan, saya itu sebagai murid, mau ada hukuman, mau ada hadiah, saya itu ya harus berlaku seperti murid. Gitu. Ya harus berangkat pagi, harus belajar yang giat, mau dapat hadiah atau tidak, kayak gitu. Seperti itu. Gimana Bu Taufik? Terlalu cepat atau terlalu lama? Oh gitu ya, saya terkecepat aja Bu ya. Berikutnya pertanyaan sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Bagaimana caranya? Yang pertama kita ngasih eksternal dulu. Tadi menurut Ki Hajar Dewantoro, kalau belum punya dari dalam, ya kita harus memberikan dari luar. Contohnya, kalau ya kita kasih contoh. Kalau mau murid-muridnya disiplin, ya kita harus disiplin dulu. Gitu. Kita harus memberikan contoh. Dan menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi yang sudah saya jelaskan, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid SMK kita? 1, 2, atau 3? Menurut jenengan? Boleh beda ya, kalau menurut jenengan kan gitu. Bapak Ibu yang ngajar di kelas akuntansi yang perempuan semua, mungkin agak nurut-nurut ya, berarti sudah motivasi sudah di motivasi 3 karena sudah pada sadar semua. Kemudian yang ngajar di TKR atau TSM karena laki-laki semua yang agak susah diatur gitu, ya saat ini harus nomor 1 gitu, harus dihukum dulu baru dia sadar. Oke, lanjut biar cepet ya. Sudah berapa menit Bu? Sudah 40 menit. Aduh, masih banyak. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini contoh nih, ada seseorang yang di kelasnya itu waktu pelajaran dia tidak melakukan atau menuruti apa yang diinstruksikan oleh gurunya sehingga dia mendapatkan hukuman. Ya, ini kita lewati saja, nanti kita setel video. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, dan hukuman
bersifat satu arah. Itu dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima tanpa bisa memberikan suatu alasan. Itu hukuman. Contohnya, begitu ada siswa tidak menyanyikan Indonesia Raya, terus Pak Budi datang marah-marah, kamu harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu hukuman. Ya, satu arah. Siswa tidak bisa memberikan alasan apapun, tidak bisa mengajukan argumentasi apapun, dan tidak bisa mengajukan pembelaan. Itu hukuman. Pokoknya kamu harus menyanyikan lagu Indonesia Raya karena tadi tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu hukuman. Jadi sifatnya satu arah, tanpa ada pembelaan dari pihak yang dikenai hukuman. Kemudian konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu sudah disepakati. Jadi dalam satu kelas misalnya, ini siswa kelas 11 misalnya, ini kalau tidak menyapu jam terakhir, maka besok pagi harus menyapu kembali. Nah, itu konsekuensi. Jadi kalau pada siang hari lupa atau sengaja tidak melakukan kegiatan tersebut, maka konsekuensinya kegiatan tersebut harus dilakukan di pertemuan hari berikutnya. Itu konsekuensi, dan itu sifatnya sudah ada persetujuan, siswa sudah tahu, dan nanti dalam melaksanakan kegiatannya itu siswa dengan sadar karena sudah tahu akibat dari perbuatan yang sudah dilakukan. Itu konsekuensi. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Nah, kalau restitusi apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau restitusi, siswa salah itu tidak diberikan hukuman, tetapi diberikan solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah atau kesalahan tadi. Tuh, kalau bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin agak jelas ya. Jelas ini ya. Walaupun belum dikasih makan tetap jelas gitu. Oke. Nah, restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena kalau diberi hukuman itu bisa jadi anak itu akan minder. Jadi contoh nih, Pak Budi itu kalau ketemu siswa salah selalu memberikan hukuman. Jadi siswa itu kalau ketemu Pak Budi takut begitu. Itu contoh. Kemudian kalau konsekuensi, ya mungkin itu dilaksanakan, hukuman itu dilaksanakan, kan sudah jadi kesepakatan. Tetapi kadang siswa itu tidak sepenuhnya itu ada perasaan grundel atau perasaan bagaimana begitu. Itu. Tetapi yang restitusi itu ya siswa akan melaksanakan atau tidak akan memenuhi kesalahan itu karena sudah memiliki karakter yang lebih kuat, tanpa suatu beban, tanpa suatu sudah tidak takut lagi sama Pak Budi. Gitu. Karena Pak Budi sekarang sudah tidak marah-marah lagi semenjak jadi guru penggerak. Gitu. Jadi selalu memberikan pemecahan masalah, memberikan solusi. Iya. Dari kemarin orang sing guyon sih. Kemudian keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang tadi sudah disampaikan. Kemudian
menekankan pada keyakinan seseorang untuk memotivasi seseorang dari dalam dirinya sendiri. Seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau peraturan itu tadi ya, siswa tidak dilibatkan, sehingga artinya masa bodoh lah kayak gitu. Tidak ada rasa tak bertanggung jawab atas aturan yang dibuat. Tetapi kalau sudah kesepakatan itu ada tanggung jawab. Paling tidak, saya itu yang ikut melakukan kesepakatan, ya saya harus melaksanakan kesepakatan itu, gitu. Ini contoh untuk pembentukan keyakinan sekolah atau yang sudah dilaksanakan. Yang paling kecil itu adalah keyakinan kelas. Tuh, jadi ada kesepakatan. Jadi kesepakatan itu tidak hanya yang positif, yang negatif itu ada. Misalnya gini, di kelas itu, teman-teman, nanti kalau Pak Budi datang kita keluar, kita pergi, gitu. Itu kan kesepakatan juga. Kemudian kalau kita ditanya Pak Budi jangan jawab ya, itu kesepakatan, diem, itu kesepakatan. Tapi itu kesepakatan yang negatif, yang tidak baik. Ya. Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan-kesepakatan yang positif kita ambil, kita kesepakati bersama menjadi keyakinan kelas. Ini contohnya SOP-nya atau pembentukan kesepakatan. Ini contohnya ditempel, tidak dijelaskan. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kenapa manusia ini melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu karena punya kebutuhan dasar. Dia ingin punya motivasi ingin melakukan kesalahan karena siswa atau murid itu punya kebutuhan dasar. Dan kebutuhan dasar siswa itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Jadi kebutuhan ingin makan, kemudian pengen beli baju, pengen pakai baju, ya, pengen kebutuhan pokok itu. Kemudian ya untuk tempat tinggal, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan untuk merasa diterima. Merasa diterima itu dalam komunitasnya, pengen diterima pendapatnya, pengen diakui di teman-temannya, di komunitasnya. Jadi kebutuhan untuk merasa diterima. Kemudian kebebasan atau freedom. Kebebasan artinya bebas untuk menentukan pendapatnya, kemudian untuk melakukan sesuatu. Itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah kesenangan. Ya, kesenangan. Jadi ingin happy, ingin healing, ingin ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Jadi ini kebutuhan untuk merasa senang. Kemudian yang terakhir, power atau penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi murid itu pengen dipuji. Oh, saya pinter, saya kaya, saya kuat, saya tinggi, saya gemuk. Kalau gemuk enggak ya? Enggak ingin. Iya. Saya juga gemuk, Bu. Maaf. Jadi gitu. Saya pengen tinggi. Jadi dia butuh pengakuan atas itu. Saya pintar. Jadi teman-teman butuh, oh, kamu pintar itu. Itu kebutuhan. Kebutuhan yang bersifat ini, dari penjelasan saya tadi ini cukup nggak? Nggak usah dibahas ya. Nggak usah. Kita lewati saja. Udah capek lu. Udah 1 jam ya. Kebutuhan dasar sangat penting untuk mengetahui alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Jadi
untuk mengetahui alasan mengapa mereka melakukan seperti itu, kita harus tahu kebutuhan dasarnya apa, kemudian dari kebutuhan dasar itu maka kita bisa melakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan mereka, kebutuhan yang belum terpenuhi oleh mereka, oleh murid. Itu melalui pendekatan guru, misalnya lewat percakapan atau tanya dengan temennya. Oh, Bu Jati temennya Bu Taufik. Bu Jati pinginnya apa? Kita nggak harus nanya ke Bu Jati, nanyanya ke Bu Taufik karena Bu Taufik itu yang tahu temennya gitu. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Oke, lanjut. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ada 5 posisi kontrol. Yang di atas itu ini tadi motivasi ya, ada 3 ya. Menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan, kemudian menghargai diri sendiri. Itu tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang 5 posisi kontrol, maksudnya apa ini 5 posisi kontrol? Tadi dijelaskan 5 posisi kontrol itu. Mungkin ada yang tidak tahu. Nah, maksudnya kita sebagai guru untuk menyelesaikan suatu masalah siswa atau murid itu ada kategori kontrol yang jumlahnya ada 5. Jadi kita itu bisa sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi kita sebagai teman, posisi kontrol kita sebagai pemantau, dan posisi kontrol kita sebagai manajer. Ini guru sih punya 5 posisi kontrol ini. Jadi mungkin Bapak Ibu belum ngerti, itu informasi yang saya dapat loh dari CGP itu gitu. Ya, guru itu punya 5 posisi kontrol. Contohnya apa? Nah, Bu Sita, tolong di setelkan video ini, Bu Sita. Tolong di videonya di bukan. Buka enggak kuwi enggak ya. Mohon maaf, saya boleh minum ya? Ini Pak, nggak apa-apa ya Pak? Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan pelajaran kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum. Kamu selalu ya ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Stop. Pagi anak-anak. Nah, itu contoh guru sebagai penghukum. Jadi pokoknya siswa salah harus dihukum, tidak ababibu, artinya tidak mau mendengarkan alasan apa atau keterangan apa dari siswa. Yang penting siswa salah, ya harus dihukum, begitu. Berikutnya Bu. Hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anda, kamu sudah mengerjakan.
Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Oke, ini yang kedua adalah kontrol guru sebagai posisi merasa bersalah, gitu. Pembuat merasa bersalah. Jadi kalau pertama tadi menghukum, itu akibatnya apa? Siswa itu selalu minder, ya minder. Jadi takut, penakut karena melihat gurunya begitu killer. Seperti Bu Slamet, kalau melihat guru matematika benci karena dulu kalau pelajaran matematika selalu dimarahi oleh gurunya. Kemudian yang kedua, siswa itu selalu merasa bersalah. Jadi akibatnya apa kalau siswa merasa bersalah? Siswa itu akhirnya apa? Selalu ragu-ragu. Dia selalu tidak optimis, selalu pesimis. Jadi dalam melakukan satu, dia merasa takut nanti apa yang dia lakukan akan selalu salah. Jadi siswanya itu pesimis. Nanti saya kalau gini, saya salah lagi. Pak Guru dimarahin kepala sekolah. Pak Budi kok nggak pernah dimarahin kepala sekolah ya? Kepala sekolah takut. Maksudnya bajanya lebih gede gitu. Tuh, berikutnya. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi penakut lagi. Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Oke, yang ketiga dan keempat tadi sebagai sebagai teman ya. Jadi posisi kontrol guru sebagai teman. Jadi ada yang salah itu kayak belain ya, kayak ya biarkan. Wong tidak kamu saja yang salah gitu. Teman-teman juga banyak yang salah. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya siswa itu nanti merasa dibelain. Wah, tenang. Dan pengaruhnya ke depan itu jadi kayak pilih kasih gitu terhadap gurunya. Oh, sama Bu Slamet aja yang CS gitu, yang apian gitu. Dengan Bu Mus enggak lah, Bu Mus judes gitu. Akhirnya begitu sih, Pak. Jadi efek kedepannya itu tidak bagus. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sebagai pemantau, reporter ya. Reporter itu kan bisanya ngomong gitu. Tidak bisa melakukan reporter bola gitu kan. Dia menganalisa gitu. Nah, sebagai pemantau itu dia selalu mengumpulkan data-data. Kamu sudah terlambat 3 kali. Kalau udah perjanjiannya gimana kalau udah 3 kali? Ya begitu. Jadi data-data. Ini sekarang jam 7. Nah, sekolah masuk jam 7. Sekarang udah jam 7.30. Berarti kamu terlambat setengah jam atau 30 menit. Begitu. Nah, itu dengan data-data. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Saya kalau sore bangun ibu jaga warung. Besok tak hujan-hujan. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ketemu sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, yang terakhir sebagai manajer. Jadi
sebagai manajer, guru mempunyai kontrol sebagai manajer adalah guru yang cara memandang siswa salah atau membuat kesalahan itu dengan sesuatu yang bijak, kemudian berusaha ikut membantu menyelesaikan masalahnya sampai siswa tersebut benar-benar dapat menyelesaikan masalahnya. Itu siswa sebagai guru sebagai manajer. Nah, yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu kita itu sebagai guru ya punya kontrol sebagai manajer, tidak punya kontrol sebagai tempat itu, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat rasa bersalah atau teman atau sebagai pemantau. Jadi yang diharapkan itu kita guru sebagai itu. Ada yang sudah pernah melakukan? Ya. Biasanya ini di sekolah ini yang posisi manajernya itu justru sebagai guru BP, Mas Didi ya. Mas Didi, guru BP yang sering ini sebagai manajer karena fungsi dari guru BP adalah konseling, bimbingan. Nah, siswa itu nyaman kepada guru BP daripada guru yang lain. Arab curhat karo Pak Budi itu malah dicengin begitu. Lanjut Bu yang tadi yang bukan yang itu yang materiku. Itu yang kose nanti itu ya. Kembali ke PPT ku. Iya. Nah, ini ya. Tadi 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Stabilis stabilis the identity, bukan teh ya. Pak Rizal bukan teh ya. Menstabilkan identitas. Itu bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses yang bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua, segitiga restitusi yang kedua adalah validasi kebutuhan. Valid, kalau kata Ustadz kayak nama valid itu mengukur sesuatu dengan alat ukur yang sebenarnya, itu valid. Kalau validitas itu apa Bu? Ya, membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan dan menemukan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhannya apa? Ya tadi 5 itu. Siswa itu pengen apa? Butuh apa? Pengennya macam-macam, tapi butuhnya misalnya butuh makan, butuh main, kemudian butuh seneng main lato-lato gitu kan. Gitu. Itu kebutuhan. Berikutnya. Kemudian belum kok kan mulai nanti tinggal secara halus untuk menanyakan keyakinan atau seek the belief, itu melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial yang telah diyakini atau disepakati yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi menanyakan keyakinan, kamu kalau buang sampah sembarangan akibatnya apa? Kotor. Kalau kotor kenapa? Tidak nyaman. Terus yang kita gimana itu nanti? Coba Bu, tolong diputarkan video yang berikutnya. Dia sedang membaca senang temannya. Setelah selesai bermain, dia tidak mau mengganggu.
Nah, ini tahap yang pertama. Jadi siswa melakukan kesalahan. Jadi ini tadi sempat si Tia. Tia itu melakukan kesalahan pada saat bermain balok, dia tidak mau mengembalikan ke posisi semula. Malah temannya yang membereskan. Lanjut. Yang kedua, jadi menanyakan kebutuhan. Butuhnya anak ini apa? Dia mau makan, berarti dia kebutuhan pokok. Dia tidak mau membereskan itu karena apa? Karena dia mau makan. Jadi yang kedua, restriksi yang kedua, di segitiga yang kedua, tadi menanyakan kebutuhan si murid. Yang kalau anak kecil ya mungkin mau makan, mungkin mau main gitu. Kalau mau main berarti apa? Mau kebutuhan, memenuhi kebutuhan kesenangan gitu. Kemudian mau olahraga, hobi, apa mau baca buku, pingin bebas gitu, pingin istirahat, pingin bebas, itu kebutuhan. Ini yang kedua. Jadi restitusi yang kedua. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Monggo, Bu. Jadi segitiga atau restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan yang sudah disepakati pada awal. Jadi kalau nggak mau mengumpulkan, jadi keyakinannya gimana tadinya? Jadi kalau habis main harus dikembalikan. Kok tidak mau? Oh iya Bu, saya mau mengumpulkan, mengembalikan mainan itu. Dan terakhir guru menyampaikan berarti kamu sudah bertanggung jawab. Berarti restitusinya berhasil. Jadi sudah menyelesaikan masalah. Itu informasi yang kami sampaikan dari hasil kami belajar mengenai guru penggerak yang sudah kami lakukan beberapa hari, dan informasinya seperti itu kami sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini juga menjadi motivasi buat Bapak Ibu. Habis ini, oh ternyata guru penggerak itu mendapatkan yang di sini tidak ada. Jadi ikut mendaftar menjadi guru penggerak. Ini Pak Tio, Bu, siapa lagi?
Pak Adi, Mbak Pasta, itu mudah-mudahan ini motivasi. Nah, motivasi datangnya dari luar, dan nanti setelah ikut menjadi guru penggerak timbul motivasi dari dalam dan akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang diyakininya itu baik dan benar dan menjadi budaya positif. Kalau semua guru di sekolah kita ikut menjadi guru penggerak, kemudian melaksanakan budaya positif, insya Allah di SMK kita, di sekolah kita akan menjadi lebih baik dengan melaksanakan budaya positif. Siswanya disiplin, gurunya disiplin, semua pegawainya disiplin. Itu saja dari kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada yang kurang. Itu berasal dari diri saya sendiri. Kemudian ada yang bagus dan benar, itu datangnya dari Allah, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu dari Bapak Budi Sulistyo SPD. Semoga kita dapat meniru teladan yang tadi yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Kita beri tepuk tangan dulu terhadap Bapak Budi. Kemudian sesi yang ketiga yaitu tanya jawab pada Bapak Ibu guru yang mau menanyakan segala sesuatunya, kami persilakan. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sedikit nempelannya piye? Enggak usah dipegang. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada narasumber Bapak Budi Sulistyo yang telah menyampaikan diseminasinya tentang budaya positif, khususnya di SMK Negeri 1 Sragi. Tadi sungguh sangat luar biasa, dan saya sendiri yang tadinya tidak tahu menjadi sangat bingung. Tapi setidaknya ada ilmu-ilmu yang didapat dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Budi. Terutama tadi pengertian daripada guru. Yang tadinya saya hanya mengerti guru itu kepanjangannya digugu dan ditiru. Ternyata masing-masing abjad itu ada artinya. Nanti saya minta dicatatkan ya Pak Budi ya. Baik, pertanyaannya untuk Pak Budi. Yaitu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Budi tentang budaya positif, sebetulnya manfaatnya yang sebenarnya untuk khususnya kita di lingkungan sekolah, itu manfaatnya bagi siswa, guru, dan lingkungan sekolah itu apa Pak Budi? Berikan contohnya. Terima kasih. Saya Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian Bu, sekalian. Oke. Yang mau nanya, Ada yang mau menanyakan lagi, monggo. Bu. Terima kasih waktunya. Untuk saya tadi saya sering dengar kata peraturan, kesepakatan, keyakinan kelas. Nah ini saya masih bingung. Tolong untuk bedanya kesepakatan dengan keyakinan kelas itu apa Pak Budi? Terima kasih. Terima kasih Bu Mus dan Bu Jus yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu karena ini waktunya sudah sempit ya, sudah mau Bapak Ibu yang belum melaksanakan sholat zuhur, saya batasi pertanyaannya duluan ya. Jadi ini pertanyaan dari Bu Mus dan Bu Jus saja yang akan kami berikan tanggapan. Yang pertama dari Bu Mus itu manfaat budaya positif di sekolah. Jadi untuk manfaat budaya positif itu bagi siswa, itu siswa dapat meningkatkan kedisiplinan yang muncul dari dalam diri sendiri.
bukan disiplin yang diintervensi, bukan disiplin karena untuk menghindari hukuman, bukan disiplin karena ingin mendapat hadiah. Jadi manfaatnya itu dari beasiswa ya, muncul kesadaran dari dalam, dan jangka waktu lama ya setelah siswa itu lulus dari sekolah diharapkan dia dapat menerapkan disiplin itu di mana saja, di lingkungan yang baru, misalnya di perusahaan atau di instansi mana gitu, atau di lingkungan tempat tinggalnya seperti itu. Itu rumus jadi manfaat itu. Kemudian yang kedua, bedanya kesepakatan dan keyakinan kelas. Ya, jadi kalau kesepakatan itu disusun dan dikembangkan secara bersama-sama, jadi antara guru dan murid kalau di dalam kelas. Kalau di sekolah itu berarti antara siswa, murid, guru, pegawai, kemudian mungkin komite atau stakeholder yang lain, atasan, kalau sekolah itu ada kepala dinas atau pengawas seperti itu. Jadi kesepakatan itu disusun dan dibuat bersama-sama gitu. Nah, kalau keyakinan kelas, kesepakatan yang disusun itu kita pilih yang positif, yang baik. Jadi tadi saya menjelaskan kan, kalau di kelas itu membuat kesepakatan misalnya, ini nanti kalau Pak Budi datang kita pergi gitu. Itu kesepakatan juga. Kemudian nanti kalau Pak Budi nanya gini jangan mau gitu. Itu kesepakatan. Nah, keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama, tetapi yang baik-baik saja. Yang tidak baik itu tidak diambil. Nah, dari kesepakatan ini nanti dikumpulkan, kemudian disusun, kemudian ditanyakan lagi, dan disosialisasi, kemudian ditulis, diingat-ingat. Tetapi kalau bisa untuk keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak, karena mungkin bisa membebani atau lupa seperti itu. Begitu Bu Jus, ya? Jelas ya? Sementara jelas, terima kasih Bu Gus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pertanyaan dari Bu Gus dan Bu Jus. Karena waktu sudah hampir selesai, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Monggo. Alhamdulillah kita menginjak yaitu sesi penutup. Ini rangkaian acara diskusi untuk diseminasi budaya positif telah selesai. Ini saya bacakan terlebih dulu simpulan dari diskusi kita hari ini. Yang pertama, dengan membangun budaya positif atau kebiasaan baik di lingkungan sekolah, maka nilai-nilai baik dapat diterima oleh murid dan akan membentuk karakter dan kecerdasan mereka. Guru bertanggung jawab menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik. Penerapan disiplin positif dilakukan dalam rangka menciptakan budaya positif untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan tanggung jawab. Demikian diskusi diseminasi budaya positif kali ini. Buah mengkudu, buah tomat, ular berbulu di pohon keramat. Untuk Bapak Ibu guru yang terhormat, semoga selalu mendapatkan rahmat. Jalan-jalan beli buah mangga dan salak sampai rumah dikupas oleh Ibu Asih. Salam bahagia guru penggerak. Akhir kata sekian dan terima kasih. Oke, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Semoga diseminasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Sebagai moderator, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.